Bab 6021. Ketika Charlie tiba di Arrows Hill, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah Charlie melewati bea cukai dan menyelesaikan prosedur imigrasi, dia langsung menuju jalur VIP dari dalam bandara. Naik pesawat khusus keluarga Wade yang sudah lama menunggu. Dan berangkat di malam hari, menuju East Cliff. Karena kakek Charlie secara terbuka melakukan kerjasama investasi yang mendalam dengan pemerintah di East Cliff selama periode ini. Charlie khawatir anak buah Victoria akan memantau informasi masuk East Cliff. Jadi dia memutuskan untuk memasuki negara itu di Arrows Hill. Setelah memasuki Arrows Hill, dia kemudian dapat pergi ke East Cliff untuk melewati terminal internasional dan bea cukai di East Cliff. Ada ratusan atau ribuan penerbangan domestik di East Cliff setiap hari. Penumpang ini pasti bukan kelompok sasaran yang diawasi oleh Warriors Den. Charlie pergi ke East Cliff kali ini hanya untuk satu tujuan, yaitu bertemu kakeknya, menyelaraskannya dengan situasi di New York, dan diskusikan tindakan penanggulangan selanjutnya. Mengetahui bahwa Charlie akan datang malam ini, paman Charlie, Marshall dan Duncan, berkendara ke bandara 1 jam sebelumnya untuk menyambutnya. Charlie lepas landas dari Arrows Hill dan mendarat di East Cliff 2 jam kemudian. Tidak perlu melalui bea cukai untuk penerbangan domestik. Jadi pesawat langsung meluncur ke hanggar setelah mendarat. Paman dan Duncan sudah lama menunggu di hanggar. Mobil yang mereka kendarai diparkir di sini. Keduanya sedang merokok di luar mobil menjaga tempat sampah dengan asbak. Mereka melihat pesawat yang ditumpangi Charlie akhirnya diseret perlahan ke dalam hanggar. Di hanggar, keduanya bahagia. Mereka membuang puntung rokok ke asbak dan berjalan menuju pintu palka. Pintu kabin terbuka, Charlie turun dari pesawat. Dan mereka berdua langsung menyapanya. Charlie! TN menyeberang. Saat keduanya melihat Charlie, kebahagiaan mereka tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Charlie juga tersenyum dan menjawab, "Paman, Inspektur Lee." Marshall tersenyum dan menepuk bahu Charlie, dan bertanya sambil tersenyum. "Kamu pasti lelah setelah bepergian sekian lama, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak lelah. Saya tidak lagi merasa lelah." "Itu bagus." Marshall mengangguk dan berkata dengan cepat. "Kakekmu tahu bahwa kamu datang ke East Cliff malam ini dan telah menunggumu tanpa tidur. Kalau capek, ayo cepat ke sana dulu." "Oke." Charlie setuju tanpa ragu-ragu. Dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai mereka berdua. Charlie memperhatikan bahwa nomor plat mobil ini sangat istimewa. Sepertinya itu adalah bagian nomor khusus yang umum di ibu kota, jadi dia bertanya. "Paman, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Marshall keluar dari hanggar sambil menjawab. "Ini secara khusus diajukan oleh departemen yang menerima investasi kami. Hal ini terutama ditangani oleh Departemen Keamanan, dan faktor keamanannya tinggi." Setelah mengatakan itu, Marshall menambahkan, orang tua itu kecanduan menghabiskan uang akhir-akhir ini. Jumlah total kerjasama yang dibahas selama periode ini telah melebihi 100 miliar dolar AS. Semuanya adalah industri lokal yang menjanjikan dan cakupannya sangat luas. Dalam beberapa hari, paman keduamu dan aku akan pergi ke selatan. Kami akan berinvestasi pada baterai litium. Perusahaan berencana membangun produksi baterai litium tingkat atas dan basis penelitian dan pengembangan di wilayah selatan. Menghususkan diri dalam pengembangan baterai litium berdaya kepadatan tinggi yang diperlukan untuk kendaraan energi baru. Selanjutnya, paman kedua Anda juga berencana untuk langsung membangun merek kendaraan energi baru dan memanfaatkan domestik. Rantai pasokan teratas di bidang energi baru terlibat langsung dalam pembuatan kendaraan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya sebuah keluarga belum pernah terlibat dalam industri manufaktur sebelumnya. Mengapa kali ini mereka terlibat langsung dalam pembuatan kendaraan? Industri ini memiliki siklus investasi yang panjang. Ini juga menghabiskan banyak energi, dan margin keuntungannya tidak terlalu optimis. Marshall menjelaskan sambil tersenyum, energi baru memang merupakan arah umum pengembangan mobil di masa depan. Dunia sedang mempromosikan netralitas karbon dan memenuhi standar karbon. Perusahaan energi baru adalah prioritas utama untuk mencapai standar karbon. Selain itu, biaya energi ramah lingkungan lebih rendah dan tidak bergantung pada impor. Hal ini dapat sangat mengurangi permintaan impor minyak. Di masa depan, harga bahan bakar fosil akan semakin tinggi.
Dan manfaat energi baru akan semakin besar. Ini menjadi semakin jelas. Saat berbicara, Marshall menambahkan, terus terang, orang tua itu masih berharap untuk berinvestasi di industri. Industri dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengintegrasikan lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk pengemasan. Manfaat dari peningkatan ini akan lebih besar, dan jika hal ini dapat mendorong peningkatan seluruh industri, maka hal tersebut akan lebih baik lagi. Charlie mengangguk penuh pengertian dan berkata, investasi kakek kali ini menempatkan keuntungan di urutan kedua. Marshall berkata, orang tua itu mengatakan bahwa untuk proyek apapun, pertimbangan pertama adalah seberapa besar bantuan yang dapat diberikannya ke Tiongkok. Pertimbangan kedua adalah seberapa besar hal ini dapat meningkatkan pengaruh Tiongkok di bidang ini. Pertimbangan ketiga adalah keuntungan dan pengembalian proyek. Bab 6022. Charlie mengangguk ringan. Semula ia berharap keluargaan bisa bekerja sama dengan para pejabat untuk membuat Warriors Den takut. Namun dia tidak menyangka kakeknya punya rencana jangka panjang seperti itu. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil bendera merah Charlie melaju ke sebuah hotel tamu negara yang tidak dibuka untuk umum. Setelah mendaftar, Marshall dan Duncan membawa Charlie ke villa tempat tinggal kakek Nicholas. Hotel tamu negara ini sebagian besar terdiri dari villa-villa kecil yang mandiri, di mana tamu tidak bisa saling mengganggu, menjadikannya tenang dan aman secara bersamaan. Begitu Marshall memarkir mobilnya di depan villa, kakek Charlie, Nicholas dan paman keduanya Markus keluar untuk menyambutnya. Begitu Charlie keluar dari mobil, dia bergegas menemui kakeknya dan berkata, "Kakek, kenapa kamu keluar terlambat?" Nicholas tersenyum dan berkata, "Cucu saya sudah datang jauh-jauh, bagaimana mungkin saya tidak keluar untuk menyambutnya?" Setelah itu, dia meraih tangan Charlie dan berkata dengan penuh emosi, "Charlie, kamu telah bekerja keras hari ini." Charlie berkata dengan ringan, "Tidak sulit, kakek, ayo masuk dan bicara." "Oke." Nicholas mengangguk. Ketua, dia mengajak semua orang untuk masuk villa bersama. Setelah memasuki villa, Nicholas tidak sabar untuk bertanya kepadanya. "Charlie, bagaimana situasi di New York? Tolong beritahu saya secara detail." Charlie tahu bahwa lelaki tua itu sangat prihatin dengan situasi di New York. Apalagi dengan pria itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pamannya Pavel. Oleh karena itu, dia secara kasar menjelaskan proses bagaimana dia bisa terlibat dengan Pavel setelah tiba di Amerika Serikat. Dan bagaimana dia membunuhnya dan Earl keempat dari Warriors Den. Mendengar bahwa Pavel telah diubah menjadi abu dan bahkan abunya telah dibersihkan oleh keluarga Rothschild, Nicholas hanya bisa menghela nafas. Pavel, bajingan ini, menghancurkan hidup TC. Saya tidak bisa melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Sayang sekali. Charlie berkata, "Kakek, apa yang akan kamu katakan pada Bibi?" Nicholas berkata, Pavel juga merupakan tokoh besar yang terkenal di New York. Dia menghilang dari dunia, dan tidak lama lagi beritanya akan keluar. Saat berita itu sampai ke telinga bibimu seharusnya bisa menebak bahwa dia pasti sudah mati. Untuk detail lainnya, lebih baik jangan beritahu dia. Mulai sekarang, semua orang akan memiliki pemahaman diam-diam dan tidak ada yang akan menyebut orang ini lagi. Pada titik ini, Nicholas menarik napas dalam-dalam dan berkata, Pavel adalah ancaman besar bagi keluargaan ketika dia masih hidup. Kematiannya adalah hasil terbaik bagi keluargaan, jadi masalah ini juga harus diselesaikan. Hentikan sepenuhnya setelah kematiannya dan jangan biarkan hal itu menimbulkan efek apapun selanjutnya. Bibimu seharusnya bisa memahaminya. Charlie mengangguk ringan. Seperti yang dikatakan kakeknya, cara menanganinya secara diam-diam sebenarnya adalah cara terbaik. Kali ini, Nicholas berkata lagi, "Charlie, saya sudah membicarakan hal ini dengan pamanmu. Di masa depan, kami ingin secara bertahap melepaskan pasar AS. Selain ekuitas perusahaan lain yang kami investasikan di Amerika Serikat, aset lain di Amerika Serikat, yang dapat dialihkan, akan ditransfer kembali ke Tiongkok. Dan mereka yang tidak dapat dipindahkan harus mencari cara untuk menghadapinya. Saya ingin mendengar pendapat Anda mengenai masalah ini." Charlie berkata, "Kakek, ini masalah keluargaan. Kamu dan paman harus memutuskan." Nicholas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Charlie,
saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda memiliki 60% dari seluruh aset keluargaan, jadi hal ini harus mendapat persetujuan Anda. Lagi pula, segala sesuatu di keluargaan akan selesai di masa depan. Anda bisa langsung memutuskan hal-hal besar. Ide kami akan dilaporkan kepada Anda dalam bentuk proposal, namun keputusan akhir tetap ada di tangan Anda. Charlie tersenyum dan berkata, "Kakek, terakhir kali saya katakan bahwa aset keluargaan tidak akan dihitung. Berikan padaku, aku tidak bisa menerimanya sekarang. Saya akan menunggu sampai saya menyelesaikan pertemuan penyelesaian. Sebelum itu, semuanya masih terserah Anda." Faktanya, Charlie tidak berniat meminta harta keluargaan dari awal hingga akhir. Bagi Charlie, hal-hal seperti uang telah lama kehilangan arti dari mata uang itu sendiri. Yang tersisa hanyalah serangkaian angka yang tak terhitung jumlahnya. Janji lisan kepada kakek saya untuk mengambil alih aset tersebut hanyalah tindakan sementara setelah dia melihat kakeknya terlalu gigih. Jika sarang prajurit bisa dilenyapkan suatu hari nanti, dia lebih memilih pensiun ke pegunungan daripada terus bertanggung jawab atas wilayah bisnis tersebut. Nicholas berkata saat ini, "Charlie, menyerahkan Amerika Serikat berarti banyak aset kita yang tidak dapat diambil dari Amerika harus menemukan cara yang sesuai untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Entah dengan menjualnya atau mencari cara untuk mengelolanya, jika tidak, kami akan membiarkan aset tersebut, industri, dan karyawannya tetap di sana. Dan tidak ada yang bisa mengordinasikan dan mengelolanya, aset-aset ini hanya akan bertambah buruk. Menjadi kurang berharga, bahkan akhirnya menjadi aset negatif. Apakah Anda punya pemikiran tentang ini?" Charlie tahu apa maksud kakek. Sebelum putus dengan Pavel, dia pada dasarnya bertanggung jawab atas bisnis keluargaan di Amerika Serikat. Sekarang setelah dia meninggal, keluargaan tidak dapat kembali ke New York untuk waktu yang singkat. Jika tidak ada orang yang dapat diandalkan untuk mengkoordinasikan dan mengelola aset sebesar itu, negara ini pasti akan menghadapi penyusutan dan resesi. Sekarang, keluargaan tidak bisa kembali, dan dia tidak bisa turun tangan untuk mengambil alih. Selain itu, keluargaan memiliki sarang prajurit yang mengawasi di belakang mereka. Tidak peduli siapa yang mengambil alih bisnis keluargaan di Amerika Serikat. Itu akan menarik perhatian Warriors Den. Jadi Charlie untuk sementara tidak bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Namun satu hal yang pasti, jika aset sebuah keluarga dijual maka nilai pasarnya akan sangat berkurang. Apalagi, sebuah keluarga tidak kekurangan uang. Dan langkah cemas itu bukan karena dia ingin mewujudkannya, namun karena dia tidak ingin membiarkan aset tersebut mengurus dirinya sendiri. Cara terbaik adalah menemukan orang yang dapat diandalkan dan cakap untuk mengurus properti keluarga di Amerika Serikat. Kandidat pertama yang terpikirkan oleh Charlie adalah Stella. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia segera menyampaikan ide ini. Setelah Stella mengambil alih industri keluargaan, Warriors Den pasti akan menyelidiki hubungan antara dia dan keluargaan. Itu akan memberi Warriors Den titik terobosan baginya. Jadi, Charlie berpikir sejenak dan kemudian menyarankan, lebih baik mempercayakan properti keluargaan di Amerika kepada keluarga Rothschild untuk saat ini. Biarkan mereka membantu sebuah keluarga mengurus bagian properti ini terlebih dahulu. Dan tunggu sampai masalah itu diselesaikan di masa mendatang. Setelah ancaman Den diberantas, biarkan mereka mengembalikan industri ini.